Balik lagi bersama kami di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Nah, baik pemirsa, tadi kami sudah menyajikan berbagai informasi menarik seputaran Kalimantan dan juga berita inspiratif. Kita sekarang beralih ke berbagai informasi khas yang ada di seluruh Kalimantan, tentu saja pada segmen khas Borneo berikut ini. Oke, khas Borneo yang pertama kita awali dari Kalimantan Selatan nih Jeff dan juga pemirsa. Nah, ini bukan sekedar gerak, tapi sebuah simbol dari ritual sakral Kesultanan Banjar sampai jadi warisan budaya dunia. Dan yuk kita intip pesona tari Baksa Kambang dan Radap Rahayu yang bikin Kalimantan Selatan semakin memukau. Seni tari adalah sebuah simbol budaya suatu daerah. Sejarah dari seni tari ini sendiri berawal dari ritual, baik ritual keagamaan maupun ritual adat. Hingga kini berbagai macam motivasi dalam mempelajari seni tari, mulai dari melestarikan budaya hingga menjadi profesi. Dari motivasi ini, seni tari dapat menjadi salah satu daya tarik wisata daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Dengan mengangkat citra Kalimantan Selatan melalui tari yang dipersembahkan pada suatu acara ataupun pagelaran akan menjadi upaya untuk menarik wisatawan mengenal Kalimantan Selatan. Salah satu tari yang dapat menjadi daya tarik wisata Kalimantan Selatan adalah tari Baksa Kambang. Tari Baksa Kambang ini dulunya adalah tari yang dipentaskan di Istana Kesultanan Banjar oleh Putri Keraton untuk menyambut tamu kehormatan kerajaan. Selain tari Baksa Kambang, ada juga tari Radap Rahayu yang berfungsi sebagai ritual tolak bala demi kelancaran sebuah prosesi acara. Salah seorang akademisi, Putri Nita yang juga pernah menjadi penari, menyampaikan bahwa tari Radap Rahayu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda pada tahun 2021. Putri berharap adanya upaya yang lebih dari pemerintah dalam mengangkat seni tari Kalimantan Selatan. Dan sekarang kan kita juga punya tari Radap Rahayu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021 kemarin. Dan upaya pemerintah daerah itu juga sudah luar biasa. Jadi kita mulai dari Dewan Kesenian, saya juga Dewan Kesenian Kota Banjarmasin. Kita sudah mengadakan workshop, waktu itu kan di Banjarmasin Akui tahun 2022 itu pesertanya ada 100 orang. Kemudian di tahun berikutnya itu di Porapar Kota Banjarmasin juga melakukan workshop khusus untuk para pelatih dan guru seni budaya yang memang akhirnya mereka untuk bisa melatihkan ke anak muridnya. Seni tari mempunyai daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Dengan filosofi dan kisah dari latar belakang suatu seni tari di Kalimantan Selatan, diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata Kalimantan Selatan. Dan dikenal masyarakat luas tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga internasional. Dari Kalimantan Selatan kita beralih ke Kalimantan Timur pemirsa, di mana ada sebuah wahana edukatif yang bertemakan reptil telah lama hadir di kota Samarinda. Reptil Cave yang berada di kawasan Bayur menawarkan pengalaman belajar interaktif mengenai dunia reptil bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan pelajar. Berikut informasinya untuk Anda. Wahana Reptile Cave menjadi salah satu destinasi edukasi yang menggabungkan unsur hiburan dan pembelajaran. Pengunjung diajak untuk mengenal berbagai jenis reptil seperti ular, kadal, dan hewan melata lainnya dalam suasana yang aman dan terkontrol. Seluruh koleksi reptil yang ditampilkan di wahana ini dirawat dengan standar khusus, termasuk pengaturan suhu dan habitat yang menyerupai lingkungan aslinya. Hal ini bertujuan agar pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga memahami perilaku dan karakteristik masing-masing hewan.
Salah seorang kiper pengelola pariwisata, Nanda, menyebutkan kehadiran Reptile Cave merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi lingkungan dan menghilangkan stigma negatif terhadap reptil. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian satwa. Selain itu, wahana ini juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dengan beberapa jenis reptil yang telah terlatih dengan didampingi oleh petugas yang berpengalaman. Kebetulan satu-satunya di Kalimantan yang beberapa ada reptil, ada mamalia, ada unggas. Yang di sini juga kami sekalian buat edukasi dari anak-anak sampai dewasa. Reptil sekarang ada 21 jenis. Nah, biasa satu jenis kayak gini ada 2, bisa 2, ada 8. Nah, kayak sulcata itu kami ada 8. Ada yang panana itu ada 4. Kehadiran Reptile Cave diharapkan dapat menjadi alternatif wisata edukasi di Samarinda. Tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai tambah pengetahuan bagi pengunjung. Dengan konsep interaktif dan edukatif, wahana ini juga mampu menarik minat berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga keluarga, untuk lebih dekat dengan dunia satwa. Kedepannya, pengelola berencana untuk terus menambah koleksi dan program edukasi agar Reptile Cave dapat menjadi pusat pembelajaran lingkungan yang lebih komprehensif di kota Samarinda. Chris Asro dari Samarinda melaporkan. Nah, tadi kita lihat tempat wisata Reptile Cave itu kan lucu-lucu ya, unik-unik. Nah, pasti kita kan lihatnya panas-panas nih, gerah. Kita pengen cukur rambut, Mbak, sih masuk. Nah, kita beralih tuh. Kita ngelihat informasi selanjutnya yaitu pemirsa. Nah, ini informasinya berawal dari jalanan hingga memecahkan rekor muri mencukur 12 jam non-stop. Ini cukur 12 jam non-stop tuh, bayangin gak sih? Nah, Andi kini sukses mengelola 7 cabang barber dan bertekad memberdayakan masyarakat melalui pelatihan potong rambut. Wah, jasanya ini pasti sangat keren ya bagi kaum-kaum muda yang mengikuti pelatihan potong rambut ini. Kita saksikan informasi selengkapnya. Saya tidak pernah malu mengakui diri saya dulu pernah menjadi seorang punk. Di saat saya menjadi seorang punk, saya sangat anti sekali penindasan. Di saat saya menjadi seorang punk, saya sering dipandang sebelah mata, kadang-kadang juga diusir dari salah satu tempat. Dan situ saya merasa bahwasanya kita jangan sampai merendahkan orang lain. Saya sangat bersyukur dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga sampai saat detik ini, pangkas rambut, barbershop atau salon itu sama. Yang membedakan adalah konsep usaha. Ingat ya teman-teman, konsep usaha. Kita sama-sama tukang cukur, jadi nggak ada berbeda kan. Pangkas rambut jelek, nggak mungkin. Buktinya tetap hidup. Barber juga, iya baru-baru aja kan, naik daun juga. Nah, jadi keluar dari sini teman-teman, jangan ada membedakan. Jadi setuju teman-teman? Berdiri selama 12 jam mencukur, target 400 orang, dan alhamdulillah cuma tembus 377 orang. Ya, kemungkinan kawan-kawan di dunia barber khususnya Kota Waringin Timur terinspirasi dan bisa menjadi andi-andi berikutnya. Ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen ikut barber battle. Tujuan utama barber battle adalah untuk mengasah skill. Juara adalah bonus, yang utama adalah mengasah keberanian. Terutama kami Kota Waringin Barat adalah kabupaten paling kecil, jadi sebagai cerminan untuk kami lebih berkembang dan maju. Semoga bisa menjadi motivasi teman-teman ya. Saya mempunyai mimpi besar
pelatihan kerja untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan Tengah. Pelatihan kerja ini gratis ya untuk anak-anak muda, sekira mengurangi pengangguran dan bermanfaat juga buat orang banyak. Karena itu salah satu wujud saya bersyukur. Hanya menjadi anak jalanan atau menjadi seorang anak pang juga, kita bisa kembali ke masyarakat. Kita mempunyai pilihan untuk menjadi lebih baik. Mata gunting ini akan selalu menjadi bagian dari diriku dan menjadi saksi atas perjuanganku. Lebah salah satu binatang yang banyak gunanya. Disitulah saya memilih di lebah untuk branding Baberbi. Harapannya sih Baberbi bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke Kalimantan Barat. Di tengah keterbatasan ekonomi, semangat belajar puluhan sekolah rakyat terpadu 53 Pontianak justru semakin menyala. Melalui sekolah rakyat harapan baru bagi anak-anak kurang mampu, kini mulai terwujud. Dengan sistem pendidikan terpadu, sekolah ini tidak hanya mendidik, tetapi juga merawat masa depan mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Suasana belajar di sekolah rakyat terpadu 53 Pontianak tampak berbeda. Di ruang kelas sederhana, puluhan siswa dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat terlihat serius menatap layar laptop masing-masing. Sebanyak 80 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA menempuh pendidikan di sekolah ini. Meski berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu, mereka mendapatkan fasilitas yang setara. Bahkan setiap siswa difasilitasi satu laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Tidak hanya pendidikan formal, kebersamaan juga menjadi bagian penting dalam keseharian mereka. Setiap hari, para siswa makan bersama dalam suasana kekeluargaan di bawah pengawasan guru dan wali asuh. Kehidupan mereka juga teratur di dalam asrama. Di sana, para siswa tidak hanya tinggal, tetapi juga mendapatkan pendampingan mental dan psikologis dari pengasuh asrama. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta rasa percaya diri anak. Kepala SRT 53 Pontianak Amarudin mengungkapkan, untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, SRT 53 Pontianak didukung oleh 19 tenaga pengajar, 14 wali asuh serta 7 wali asrama yang secara aktif mendampingi para siswa setiap hari. Amarudin mengatakan di tengah segala keterbatasan yang pernah mereka alami, semangat belajar anak-anak ini justru menjadi kekuatan utama. Harapan mereka sederhana, bisa meraih masa depan yang lebih baik dan mengangkat derajat keluarga. Untuk fasilitas dasarnya, untuk keperluan siswa itu sudah semuanya terpenuhi, dari pakaian yang ada 8 setel, kemudian sarana prasarana terutama untuk pembelajaran, laptop untuk siswa, satu laptop, dan juga media-media belajar yang ada di ruang kelas itu semuanya sudah difasilitasi, sudah datang semuanya. Untuk sementara ini berdasarkan dari pengamatan dan pembicaraan kami dengan siswa, terutama informasi juga dari guru, wali asuh dan wali asrama, untuk saat ini siswa sangat merasa nyaman di lingkungan asrama. SRT 53 Pontianak menjadi bukti bahwa pendidikan yang inklusif dan penuh kepedulian mampu mengubah kehidupan. Dari ruang-ruang kelas sederhana ini, mimpi-mimpi besar mulai dirajut oleh anak-anak yang tidak pernah berhenti berharap. Jakaria TVRI melaporkan. Nah, keren semua tuh Khas Borneo yang kita saksikan. Dan kita tidak mau ketinggalan juga Khas Borneo dari Kalimantan Utara sendiri, dari home base-nya kita sendiri. Itu ada suatu keunikan peninggalan sejarah loh, Jeff, di sini. Kamu tahu nggak?
Di sini banyak sih yang Linda mau angkat nih, yang mana nih? Aku mau angkat yang sisi religiusnya, yang benar-benar usianya ini tua banget dari kemerdekaannya Indonesia, tua juga dari usianya kita berdua. Jadi kita ini masih bayi gitu ya. Mungkin belum terbentuk. Orang tua kita belum PDKT juga mungkin ya. Nah, ini aku mau informasikan ke Jeff dan juga pemirsa ID Borneo bahwa ini namanya adalah Masjid Kasimuddin, berada di Kabupaten Bulungan dan merupakan masjid tertua di Kalimantan Utara yang telah berdiri sejak awal 1900-an, atau kalau sekarang itu kita tebak-tebak umurnya adalah 126 tahun. Wow, tua sekali nih umur melewati beberapa dekade masjidnya. ya. Betul banget. Dan juga ini menjadi saksi sejarah di Bulungan. Pasti kita gak sabar menyaksikan keunikan dari masjid tertua yang satu ini menjadi pemegang sejarah di Kalimantan Utara. Berikut informasi selengkapnya. Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah tirai peradaban membentang, menyimpan kisah ribuan tahun silam. Sungai-sungai besar, urat nadi kehidupan bukan sekedar aliran air. Namun saksi bisu perjalanan dakwah Islam di tanah yang kini bernama Kalimantan Utara. Dari rahim sungai Kayan inilah, cahaya Islam perlahan merekah, menyatu dalam serat budaya lokal, menenun harmoni yang tak lekang oleh zaman. Salah satu simpul penting perjalanan abadi itu adalah Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mercusuar iman yang hingga kini masih bernapas, bernejut bersama nadi masyarakatnya. Masjid Sultan Kasimuddin, sebuah mahakarya yang lahir pada abad ke-19, adalah buah karya Sultan Kasimuddin, pemimpin bijaksana dari Kesultanan Bulungan. Dari bilik-bilik masjid inilah ajaran Islam disemai, musyawarah adat digelar dengan hikmat, dan keputusan-keputusan penting kerajaan dirumuskan, menjadi pilar keadilan dan kemakmuran. Keunikan Masjid Sultan Kasimuddin terukir dalam perpaduan harmonis arsitektur Islam dan sentuhan budaya lokal. Jika dilihat dari luar, masjid ini memiliki 3 tingkatan atap. Satu atap berukuran besar, satu atap berukuran lebih kecil, dan satunya adalah kubah masjid. Atap masjid ini terbuat dari kayu ulin yang membuat ruangan masjid menjadi lebih teduh. Kayu ulin adalah kayu khas Kalimantan yang termasyhur akan kekuatan dan keabadiannya. Atap bertingkatnya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol spiritual yang mendalam, mengisyaratkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, horizontal dengan sesama manusia, dan melingkupi alam semesta. Ruang utama masjid berbentuk bujur sangkar dan mempunyai 4 tiang penyangga penopang kubah dan 12 tiang pembantu mengelilingi tiang utama. Konon, tiang-tiang tersebut merupakan sumbangan dari 16 daerah di wilayah kekuasaan Kesultanan Bulungan tempo dulu. Uniknya lagi, Masjid Kasimuddin tidak mempunyai jendela, namun memiliki 11 pintu yang terletak di sekeliling bangunan. Keunikan lain dari masjid ini adalah penggunaan tegel motif Eropa yang merupakan sumbangan kerajaan Belanda pada Kesultanan Bulungan. Itu menjadi bukti bahwa Bulungan pernah mendapatkan predikat daerah istimewa. Sultan Kasimuddin wafat pada tahun 1925 dan makamnya ada di bagian barat masjid bersama beberapa anggota kesultanan lainnya. Hingga kini masjid ini tetap menjadi mercusuar spiritual,
pusat kegiatan keagamaan yang tak pernah pudar di hati masyarakat Tanjung Palas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ini Borneo, Mengangkat karya dan budaya. Dan baik pemirsa, itu tadi berbagai informasi yang sudah kami sajikan untuk pemirsa Ini Borneo pada hari ini. Dan tidak terasa juga pemirsa, sudah 2 jam kami menemani pemirsa Ini Borneo pada hari ini. Kami turut undur diri dari hadapan pemirsa. Saya Jeff Horizon dan saya Herlinda. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Ini Borneo spesial untuk Kalimantan Utara akan tayang setiap hari Kamis, dan kita Ini Borneo untuk keseluruhan akan tayang dari hari Senin hingga hari Jumat. Kalau untuk Kalimantan Utara tayangnya pukul berapa? 10 waktu Indonesia bagian tengah. Sampai jumpa lagi pemirsa, dan kita saksikan kembali untuk memanjakan telinga pemirsa dengan tampilan dari Jeff Kustik, dan kita Linda dan Jeff pamit undur diri. Bye. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku, biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang.